남자한테 연락이 안 온다는 건 딱 한 가지 이유야. 네가 싫어서. 아니거든 찌질이. 여보세요? 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 Apesnya, saat bersembunyi di dapur Yo Jin-ah memergoki Hani lalu mengusirnya. Akhirnya Hani meminta pada An Manyo untuk membantunya bekerja di JH Food. Bekerja di sana memang sulit tetapi menurut Hyong tidak sesulit Putri Duyung menjadi manusia. Hani lalu mengajak Big dan Do Ji-young membentuk kelompok belajar. Sementara Lee Hyun Myung yang telah tergabung dengan grup elit merasa tidak cocok dengan mereka yang selalu bersikap sombong. Di tempat lain, Jin-ah justru menemukan sisik ikan yang berkilauan di meja kerja Chef Kwon. Sementara An Manyo ternyata mengenal manajer Kim dari JH Food, dia memberi informasi tentang kedua anaknya. Menolak diberi hadiah, An Manyo justru meminta Bu Kim mengajari Hani agar masuk JH Food. Dan An Manyo memberitahukan pada Hani dan teman-temannya untuk bertemu Bu Kim, mereka sangat senang. Keesokan paginya saat sedang berbelanja Chef Kwon mendengar keributan di pasar. Rupanya Hani yang bertengkar dengan pedagang ikan karena mengurung ikan-ikan yang ia anggap temannya. Setelah kejadian itu mereka mengobrol akrab membuat Do Ji-young cemburu. Sebelum pergi Chef Kwon mempertanyakan nama Hani dan memanggil namanya. Hani tersenyum senang. Sementara Do Ji-young yang mengetahui orang itu adalah cinta sejati Hani menjadi patah hati. Malam harinya ketika berkumpul Hani memberitahu Hyun Myung kalau besok dia akan bertemu manajer Kim. Akhirnya, Lee Hyun Myung memberitahu kalau dia akan menemui manajer Kim pada grup elitnya yang sombong itu. Hari pertemuan tiba, tetapi tanpa mereka ketahui ternyata Bu Kim membawa Yo Jin-ah. Bu Kim membawa Jin-ah untuk membantu mereka. Dia berkata Jin-ah adalah karyawan yang sempurna. Tetapi setelah Bu Kim pergi bukannya membantu Jin-ah justru mengatakan kalau mereka tidak akan bertahan di JH Food meskipun lolos. Mereka sangat kecewa dengan pertemuan itu yang hanya sia-sia. Keesokan harinya, Lee Hyun Myung melihat Hani memohon pada tim elit untuk bergabung dengan mereka. Tapi mereka justru menghinanya. Hyun Myung sangat kesal dengan sikap mereka yang begitu sombong padahal mereka juga hanya pencari kerja, sama seperti mereka. Lee Hyun Myung lalu membawa Hani pergi dari sana. Setelahnya mereka semua makan malam di kedai sambil minum-minum. Di sana Hyun Myung berkata bahwa dia tidak akan memperdulikan siapapun yang menghalangi jalannya mendapatkan pekerjaan. Akan tetapi, karena terlalu banyak minum Hani sampai mabuk dan mengoceh tak jelas. Di sebelah kedai yang mereka datangi, ternyata Jin-ah juga datang bersama Chef Kwon. Dia mengajak ke bioskop, tapi Chef menolak. Setelah Hani keluar dia melihat Chef. Tanpa pikir panjang Hani berlari menghampiri Chef lalu memeluknya. Mendengar Chef mengingat namanya, Hani mencium Chef juga dengan harapan dia mengingat ciuman mereka di laut. Tetapi, Hyong segera menutup mulut Hani agar dia tidak berbicara lebih banyak lagi, takut Hani keceplosan. Keesokannya si Kyung berusaha mengingat saat dia tenggelam sambil mendengarkan rekaman suara dari penanya. Sementara di tempat lain, Hyong memarahi Hani dan menyuruhnya meminta maaf pada Chef Kwon. Mereka lalu pergi ke restoran yang Chef datangi bersama Jin-ah dengan alasan kebetulan. Tapi Chef justru menyuruh mereka bergabung dan makan bersama. Hani kemudian mengambil kesempatan saat Hyong membawa Jin-ah keluar untuk bicara. Tapi Jin-ah tahu itu hanyalah akal-akalan Hyong agar memberi waktu Hani dan Chef bersama. Akhirnya Hani meminta maaf. Sebenarnya dia wanita baik-baik, hanya saja saat itu dia sedang mabuk. Setelah makanan datang, Hani memakannya dengan lahap sambil memberi masukan atas makanan tersebut. Chef Kwon sangat senang. Dia menceritakan pada Jin-ah kalau Hani pandai merasakan dan mengkritik makanan. Akhirnya ketika mereka akan pulang, Chef mengajak Hani makan bersama besok malam. Hani sangat senang. Beberapa saat kemudian seorang pelayan menemukan pena Chef Kwon yang tertinggal dan menyerahkannya pada Jin-ah. Sementara di kosan mereka kedatangan Sun Jae, yaitu teman seangkatan Ji-young yang dahulu juga ngekos di sana. Dia datang untuk menawarkan pekerjaan pada Do Ji-young di salah satu perusahaan milik temannya. Tetapi Do Ji-young kelewat gengsi. Dia menolaknya dan berkata kalau dia juga punya pekerjaan di perusahaan besar, JH Food. Sun Jae lalu meminta Ji-young datang ke reunian. 그러면 이번 동기 모임에 좀 나와. 금요일에 뭉치기로 했거든.
Tetapi lagi-lagi Jiong membual kalau akan pergi perjalanan bisnis ke New York. Setelah Sun Jae pergi, mereka belajar bersama agar diterima di JH. Tapi Hyun Myung dan Jiong justru bertengkar karena Hyun Myung tidak mau membuatkannya resum. Akhirnya, Jeong Bik dan Hani menemukan jasa pembuatan resum tetapi sangat mahal. Hani meminta uang pada An Manyo untuk membayarnya. Sementara di tempat lain, Jin Ah mendengar rekaman suara dari pena Chef Kwon tentang penyakitnya. Di tempat lain CEO Hong dari JH Food mengunjungi kedai An Manyo untuk membeli takoyaki. Tetapi An Manyo tidak memberinya karena bahan tepung ganti pemasok, takut mengecewakan pelanggan karena rasa yang tidak enak. An Manyo lebih baik rugi daripada kehilangan pelanggan. Mendengar itu CEO Hong menelpon anak buahnya agar membuang semua makanan dari Sodam. Sedangkan Jiong pamer pada Hyun Myung kalau mereka membuat resum dengan membayar 20.000 won. Lee Hyun Myung tertawa. Ternyata, balasan dari JH Food adalah menyuruh mereka menulis resum itu sendiri. Hyun Myung lalu berkata untuk mengambil sisi baiknya. Mereka akan berusaha bersama. Dan setelah mendengar beberapa ide mereka sepakat untuk menjual takoyaki dengan tema pahlawan beramal. Mereka pun sibuk membuat persiapan. Tapi karena janjinya dengan Chef Kwon, Hani melarikan diri membuat Lee Hyun Myung kesal. Padahal di tempat lain Chef Kwon sedang sibuk menggantikan rekannya di kelas memasak. Awalnya mereka bilang yang datang hanya 3 orang ternyata ada tambahan 2 orang lagi membuat chef yang tidak bisa mengenali wajah menjadi bingung. Untungnya dari kejauhan Jin Ah menuliskan nama-nama orang yang datang dan yang berkomunikasi dengannya. Sementara Hani masih menunggu di restoran depan kantor hingga larut malam. Setelah kelas selesai Chef bertanya pada Jin Ah dari mana dia tahu dan Jin Ah menunjukkan pena milik Chef. Chef Kwon sangat marah Jin Ah begitu lancang, dia tidak butuh dikasihani. Tapi Jin Ah menjawab kalau dia menyukai Chef. Sedangkan saat Hani pulang Hyun Myung memarahinya, tetapi berhenti marah ketika melihat Hani menangisi si Kyungnya itu. Akhirnya Lee Hyun Myung menyuruh Hani untuk tidak memikirkannya dan fokus saja pada pekerjaan. Keesokan harinya, mereka siap berjualan takoyaki dengan memakai kostum superhero. Katanya mereka menggantikan paman Hani yang sakit. Hani sangat sibuk hingga melewatkan panggilan telepon dari si Kyung. Ketika Jin Ah bertemu Chef di lift mereka diam tidak saling menyapa. Tetapi tiba-tiba nenek si Kyung yang menyukai Jin Ah menelpon menanyakannya. Kembali ke Hani dan kawan-kawan. Mereka sangat terkejut melihat CEO Hong datang ke kedai takoyaki mereka. Sedangkan Jiong yang sedang memasak takoyaki melihat Sun Jae dan kawan-kawan datang sehingga ia pun bersembunyi membuat Lee Hyun Myung kesal. Tak lama An Manyo datang. Padahal saat ditanya mereka menjawab An Manyo sakit. CEO Hong merasa dibohongi. Sementara Sun Jae akhirnya tahu Jiong tidak perjalanan bisnis ke Amerika melainkan menjadi penjual takoyaki. Mendapat kerugian atas kejadian itu, An Manyo menyuruh mereka berempat ganti rugi. Dan mereka terpaksa harus bekerja paruh waktu di berbagai pekerjaan untuk melunasinya. Malam harinya, si Kyung menelpon Hani. Karena katanya si Kyung sibuk, Hani berinisiatif yang akan datang ke kantor untuk bertemu. Selesai menelpon Hani Chef mengajak Jin Ah pulang bersama dan makan malam. Jin Ah sangat senang. Tapi ternyata, Chef menolak perasaan Jin Ah, Chef hanya ingin mereka tetap berteman. Keesokan harinya Chef menelpon Hani menawarkan pekerjaan paruh waktu mencicipi makanan di JH Food. Mereka datang bertiga. Sebenarnya Hani juga mengajak Hyun Myung tapi dia tidak mau datang karena Jin Ah. Kemudian, sesampainya di ruangan Bu Kim masih mengenali Hani sebagai keponakan Pak An. Bu Kim juga memuji yang katanya bisa merasakan cita rasa dari masakan. Chef Kwon sangat setuju. Hani bertambah senang karena sebelum pulang, Chef mengajaknya bertemu lagi untuk menemaninya menciptakan masakan baru. Dan sesampainya mereka di rumah Hyun Myung bertanya tentang Jin Ah. Tapi tiba-tiba dia ditelepon neneknya masuk rumah sakit. Hyun Myung segera pergi ke rumah sakit tetapi belum masuk ruangan dia mendengar pamannya marah-marah membicarakan dia yang pengangguran. Saat itu neneknya membelanya. Sementara di tempat lain Big mendengar kabar Suzy akan pergi belajar ke luar negeri dengan pacarnya. Dia sedih dan patah hati. Melihat Big yang murung seperti biasa Hyong menyemangatinya. Hyong juga mengajarkan beberapa kata-kata untuk disampaikan pada Suzy. Akan tetapi, saat mereka sedang beradegan pura-pura Hyong adalah Suzy, Suzy justru lewat mengira Big sudah punya pacar. Misi gagal.
Tidak mau menoleh dipanggil Big, akhirnya Hyung memanggilnya dengan nama asli, Park Dae-bak. Big sangat terkejut Hyung mengetahui nama aslinya. Dia memohon agar tidak memberitahukan pada temannya yang lain. Sesampainya di rumah, Hani justru berkata kalau menurutnya Hyung serasi dengan Big. Tapi Hyung tidak terima karena dia hanya suka Lee Sun Kyu. Pura-pura kesal, Hyung lalu menyiramkan air ke kaki Hani sehingga kakinya berubah menjadi ekor. Saat Hani sedang mengeringkan ekornya Hyung keluar mengambil baju ganti untuk Hani. Mengira tidak ada orang, Hyun Myung masuk dan dia sangat terkejut melihat Hani yang berekor ikan. Hyun Myung seperti tidak percaya dengan yang baru saja ia lihat. Untungnya Hyung segera kembali dan berkata kalau mereka sedang mencoba kostum baru dengan tema Putri Duyung. Malamnya Hani datang ke kamar Hyun Myung saat dia sedang melihat foto neneknya. Nenek Hyun Myung akan dioperasi. Hani lalu memberikan makanan kecil untuk diberikan pada neneknya jika berkunjung ke rumah sakit. Sedangkan di tempat lain, Jin Ah sengaja memposting fotonya bersama Chef. Dia bercerita pada Soyoung kalau mereka berkencan. Dan Soyoung pun segera menyebarkan berita tentang Jin Ah berpacaran dengan Chef Kwon di grup. Keesokan harinya di JH Hani mendengar Soyoung berkata Jin Ah berpacaran dengan Chef Kwon. Jin Ah kemudian memperingatkan pada Hani untuk sadar kalau Chef sudah menetapkan hatinya pada satu wanita. Hani kesal. Setelah itu, Jin Ah mengantarkan Hani ke dapur uji coba Chef. Dia sudah menunggu di sana. Melihat Hani memakai kalung mutiara, Chef teringat sesuatu. Dia bertanya tentang kalungnya dan Hani menjawab dia mendapatkannya dari laut. Chef lalu bertanya apakah Hani percaya cerita misteri tentang Putri Duyung. Sambil tertawa, Hani menjawab tidak mempercayainya. Mereka berdua terlihat sangat bahagia memasak bersama dan Chef menyuapi Hani untuk mencicipi masakannya. Sementara CEO Hong datang ke kedai An Manyo untuk mencicipi takoyakinya. Awalnya semua baik-baik saja tetapi tiba-tiba CEO Hong tersedak takoyaki. Untungnya An Manyo segera membantu mengeluarkan takoyaki tersebut. Kembali ke Chef Kwon yang sebenarnya ingin mengajak Hani makan malam tapi digagalkan Jin Ah yang tiba-tiba datang. Jin Ah berkata telah melakukan kesalahan besar. Karena unggahannya dia dan Chef Kwon digosipkan berpacaran oleh satu kantor. Chef berkata bukan masalah besar, tidak apa-apa. Tetapi beberapa saat kemudian Jin Ah dipanggil Bu Kim memarahi Jin Ah habis-habisan karena gosipnya Jin Ah merayu Chef. Chef Kwon lalu datang berkata dialah yang mendekati dan mengajak Jin Ah terlebih dahulu. Dan saat ditanya benarkah mereka berpacaran Chef tidak mengelak ia membuat Hani yang ternyata di belakang Chef menjadi begitu sedih dan kecewa. Hani lalu pergi tanpa berpamitan. Hyun Myung juga tak kalah menyedihkan. Neneknya yang selama ini selalu membelanya meninggal dunia. Sesampainya di rumah, Hani melihat sebuah pesan dari Jiyoung kalau nenek Hyun Myung meninggal dan mereka tidak di rumah. Hani pun segera pergi ke tempat penghormatan terakhir nenek Hyun Myung dan melihat Hyun Myung sedang menangis. Hani memeluknya, mencoba menguatkan meskipun dia sendiri dalam suasana yang buruk. Beberapa hari kemudian, Hyun Myung pulang ke rumah. Di depan kamar Hani dia mendengar Hani menangis sambil bertanya pada pamannya berapa lama lagi waktunya. Dia akan mati. Hyun Myung lalu bertanya pada teman-teman tentang penyakit Hani tapi Big menjawab kalau Hani patah hati Chef Kwon berpacaran dengan Jin Ah. Mereka tidak tahu mengenai penyakit Hani. Sementara Hani dipertemukan dengan kakak laki-lakinya Six Reno oleh An Manyo. Hani menceritakan Chef yang punya wanita lain membuat kakak Hani sangat marah. Di tempat lain, Chef Kwon mencoba menghubungi Hani berulang kali tapi tidak pernah tersambung. Akhirnya Chef mencari tahu informasi alamat Hani lewat buku tamu di meja resepsionis. Hyun Myung yang siang itu sedang menelpon terkejut melihat Si Kyung datang mencari Hani. Dengan penuh kebencian Hyun Myung berkata kalau Hani tidak akan mau bertemu Si Kyung lagi. Dia menyuruhnya pergi. Sementara Six Reno meminta diperlihatkan foto Jin Ah untuk balas dendam. Dan benar, Six Reno menimpuk Jin Ah dengan bintang laut dan menuliskan pesan menyuruh Jin Ah pergi. Karena sudah begitu larut, Hyun Myung berolahraga di depan rumah sambil menunggu Hani pulang. Tapi dia tidak mengaku menunggunya. 괜찮아? 응, 이제 괜찮아. 얼굴이 확 좋아졌네. Di depan teman-temannya Hani berkata tidak akan mengemis cinta lagi, dia akan bekerja keras mengungkapkan cintanya di sisa waktu yang ia miliki. Keesokan harinya Hyun Myung mentraktir Hani makan makanan kesukaannya sepuasnya. Hani merasa,
Beberapa hari terakhir Hyun Myung lebih perhatian padanya. Tapi Hyun Myung mengelak. Setelah makan terlalu banyak Hani menjadi sakit perut membuat Hyun Myung semakin khawatir. Dia takut Hani akan mati tetapi Hani justru tertawa. Rupanya dia bersikap baik karena mengira Hani sakit parah. Sementara Jiyoung, Big dan Haeyoung menemukan foto Sun Kyu di internet mengenakan pakaian formal. Mereka mengira Sun Kyu adalah raja kontes, dia sengaja menjadi pendiam untuk menyembunyikan identitasnya yang sebenarnya. Beberapa waktu kemudian, mereka melihat Sun Kyu pergi membawa sebuah koper, Haeyoung lalu berinisiatif agar mereka membuntutinya. Dan, ketika hari sudah malam mereka melihat Sun Kyu bertemu dengan banyak anak muda, entah apa yang mereka lakukan. Baru saja mereka akan memergoki, Sun Kyu dan teman-teman telah menghilang. Dan mereka tiba-tiba kembali muncul dengan membawa handbanner dan aksesoris ala-ala Fungal. Mereka juga menari dan bernyanyi di depan idolnya. Haeyoung seperti tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Orang yang selama ini ia kagumi ternyata adalah seorang Fungal. Sekian dulu ceritanya. Setelah ini akan dilanjutkan part terakhirnya. Terima kasih.